Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan kuliah kita ya, praktik kita pada hari ini. Ya, insya Allah kita akan melakukan praktik hari ini, yaitu tentang interpretasi output analisis deskriptif dan pembuatan tabel dalam Microsoft Word. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan sebenarnya hasil akhir dari atau kegiatan akhir dari praktik yang kita lakukan, ya. Mulai dari pengumpulan data, selanjutnya adalah penginputan data, pengolahan data, analisis data yang telah barusan Bapak Ibu lakukan, dan terakhir adalah interpretasi atau bisa juga diseminasi hasil analisis data ya. Itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Pengumpulan data yang kemarin Bapak Ibu sudah lakukan itu meminta data keluarga dan tetangga. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan pengolahan data dalam bentuk pembuatan coding, dan selanjutnya Bapak Ibu lakukan adalah melakukan analisis data, analisis data deskriptif, baik itu untuk data-data kategorik maupun data numerik. Dan selanjutnya setelah diperoleh output SPSS, maka Bapak Ibu sekarang kita akan melakukan interpretasi output analisis deskriptif tersebut, dan kita membuat tabel dan Microsoft di Microsoft Word ya, di Microsoft Word kita. Ya, kenapa hal ini penting untuk kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Karena hasil analisis output kita itu bukan hasil akhir. Tentunya kita perlu mengemas hasil penelitian kita, output penelitian kita ke dalam bentuk-bentuk yang itu mudah dimengerti dan mudah dipahami ketika kita mengkomunikasikan kepada orang lain. Karena tentunya apa yang kita analisis, data yang kita analisis itu untuk didengar orang lain atau untuk diketahui oleh orang lain. Dan itu diharapkan dapat dipahami oleh mereka. Sehingga dalam pembuatan interpretasi maupun juga tabel distribusi dalam frekuensi dalam Microsoft Word itu sebisa mungkin prinsip mudah dipahami, komunikatif dan informatif itu kita dapat penuhi. Ada beberapa catatan-catatan yang ini kemudian biasa saya temukan, yang kita temukan kesalahan-kesalahan dalam interpretasi dan pembuatan tabel pada Microsoft Word. Ya, yang pertama adalah mengcopy paste output SPSS ke dalam Microsoft Word tanpa melakukan editing terlebih dahulu. Ini yang biasa dilakukan, sehingga tidak jarang mahasiswa itu dalam hasil penelitiannya itu berupa output SPSS itu langsung di copy paste masuk ke dalam Microsoft Word. Tentunya tidak boleh seperti itu. Ya, kita perlu membuat tabel terlebih dahulu. Sebentar kita akan praktikkan. Yang kedua adalah menarasikan semua isi tabel. Kebanyakan kita menemukan ketika dibuat narasi, interpretasi isi tabel, kita banyak sekali menemukan semua isi tabel itu dideskripsikan atau diinterpretasikan, dituliskan kembali ke dalam bentuk huruf, ya, kata-kata di dalam hasil. Padahal tidak seperti itu mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita tulis itu adalah informasi yang penting yang menurut kita perlu kita sampaikan. Ya, karena apabila kita menuliskan semua hasil di tabel itu kita tuliskan kembali dalam bentuk narasi kata-kata, apa gunanya tabel? Tanpa membaca catatan kita, tulisan kita di bawah, itu orang sudah membaca tabel, sudah bisa menginterpretasikan atau mendapatkan pemahaman terkait data tabel kita. Yang perlu kita tuliskan adalah nilai-nilai ekstrim atau nilai yang penting yang menurut kita perlu kita sampaikan kepada orang-orang, sehingga tidak semua angka itu dideskripsikan. Itu nanti kita jelaskan sebentar. Yang berikutnya adalah menggunakan kata petunjuk arah, seperti di atas atau di bawah. Contoh, misalnya tabel di atas menunjukkan, tabel di bawah ini menunjukkan. Kata di atas dan di bawah itu tidak jelas, ya, itu masih abu-abu. Kalau masih ada banyak sekali tabel atau tabel di bawah atau di atas, maka kita merujuk ke tabel yang mana. Maka itu perlu langsung menggunakan nomor tabel. Misalnya tabel 1 menunjukkan bahwa, tabel 2 menunjukkan bahwa, ya. Itu yang kemudian harus kita tuliskan seperti itu.
Berikutnya itu penggunaan simbol-simbol dalam tabel. Memang simbol ini merupakan suatu kesepakatan dan ketentuan dari masing-masing institusi. Misalnya kalau dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi, beberapa lembaga pendidikan itu memiliki gaya selingkung sendiri, memiliki aturan-aturan dalam pemilihan simbol-simbol yang menunjukkan simbol persen, menunjukkan simbol populasi, menunjukkan simbol sampel. Ya, begitupun juga dengan publikasi artikel ilmiah. Ya, juga oleh redaktur redaksi jurnal itu juga memiliki gaya penulisan yang juga termaksud di dalamnya adalah mengatur penggunaan simbol-simbol. Ya, ini sebenarnya bukan suatu kesalahan tetapi suatu kesepakatan. Dan apa yang penting Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mau menulis maka yang perlu kita baca salah satunya adalah aturan penulisan. Kita mengecek penggunaan simbol ini seperti apa yang dikehendaki oleh yang membuatnya. Terakhir adalah cara membuat tabel yang tidak praktis. Ini merupakan salah satu teknik saja ya, teknis yang kemudian istilahnya keterampilan kita di Microsoft Word ya, seperti itu. Untuk itu praktik hari ini kita akan menjelaskan kebiasaan sebenarnya itu lebih pada merujuk pada apa yang biasa saya lakukan ya, biasa saya lakukan. Ini saya share ini adalah biasa saya lakukan ketika saya menulis, baik itu di hasil penelitian maupun di publikasi ilmiah. Seperti inilah yang saya biasa lakukan, tapi diharapkan ini juga dapat dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi Bapak Ibu nanti hasil akhirnya adalah menulis skripsi. Ya, saya stop share dulu. Kita akan masuk kepada output SPSS yang tentunya Bapak Ibu juga sudah miliki ya. Ya, ini adalah data SPSS yang kita sudah miliki. Ya, ini adalah contoh misalnya Bapak Ibu sekalian. Setelah tadi aktivitas kita melakukan input dan analisis data, kita peroleh data-data sebagai berikut. Misalnya frekuensi tabel jenis kelamin, kelompok umur, pekerjaan, pendidikan responden, status gizi responden, dan golongan darah. Juga masuk di sini adalah analisis data deskriptif berupa data-data numerik. Ya, yang apakah kita akan mengcopy paste masuk? Tentunya tidak Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan di awal tadi. Ya, kita sudah siapkan satu dokumen Microsoft Word ya. Untuk judul penulisan kita mulai masuk pada penulisan tabelnya, penulisan interpretasinya. Untuk judul kita akan buat sini adalah karakteristik responden. Karakteristik responden. Saya akan sengaja ditempatkan di tengah-tengah ya, ditempatkan di tengah-tengah. Sekalipun ini biasanya judul ini ada di rata kiri, tetapi hanya ini saja maka saya rata tengah. Lalu saya enter. Kita tuliskan pertama adalah, misalnya kalau kita data kategorik ya, kita tulis kalau bicara data distribusi frekuensi, kita tulisnya misalnya distribusi frekuensi keluarga berdasarkan jenis kelamin, ya seperti itu. Lalu kita tulis lagi distribusi frekuensi keluarga berdasarkan kelompok umur. Lalu distribusi frekuensi keluarga berdasarkan apa di situ? Pendidikan. Lalu distribusi ini sebenarnya hanya subjudul, kita ketik sekali semua sesuai dengan data yang kita punya. Frekuensi keluarga berdasarkan pekerjaan. Lalu distribusi frekuensi keluarga berdasarkan status gizi. Lalu distribusi frekuensi keluarga berdasarkan apa yang terakhir? Golongan darah. Ya. Lalu ini adalah analisis deskriptif, apa namanya? Lalu statistik deskriptif. Statistik deskriptif untuk data numerik. Ya.
Ini adalah outline ya, subjudul yang kita punya, lalu kita enter satu di sini. Ya, untuk enter satu di sini. Ya, saya perbesar sedikit supaya bisa kelihatan ya. Ya, seperti ini. Ya. Ini adalah subjudul ya, subjudul. Biasanya kalau di apa namanya? Di subjudul hasil itu bisa berupa karakteristik responden atau misalnya analisis univariat tergantung dari yang kita harapkan. Lalu kita titik di sini adalah tabel kita untuk penomoran ya. Tabel 1 adalah distribusi, sama ya, hampir sama dengan judul, frekuensi keluarga berdasarkan jenis kelamin. Ya, kita tulis itu lalu kembali. Ya, ini adalah judulnya. Ini jadi tabel itu salah satu unsur tabel yang paling penting adalah judul tabel, Bapak Ibu sekalian. Adalah judul tabel. Karena itu menunjukkan identitas dari tabel. Identitas tabel salah satunya adalah nomor tabel dan judul tabel. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan ini. Tidak jarang ada yang langsung mengcopy paste seperti ini jenis kelamin, output SPSS langsung ke dalam sini. Ya, ini langsung dimasukkan seperti ini, lalu dia buat interpretasi di sini. Tidak jarang seperti itu, banyak dilakukan praktisnya. Tetapi ini keliru, ya. Sebenarnya hasilnya sama saja, oke. Tetapi dalam penulisan karya ilmiah ini sebenarnya keliru mahasiswa sekalian. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita membuat tabel baru. Caranya mudah sekali, kita tinggal ambil insert, ya, insert, lalu tabel, lalu kita buat kolomnya ini nomor, karakteristik jenis kelamin, ya. Karena ini adalah jenis kelamin, maka hanya dua kategori. Di sini ada nomor, di sini adalah jenis kelamin. Lalu di sini adalah N, simbol N ya. Lalu ini adalah persen. Ya, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Coba dilihat di sini. Ini ada ya beberapa penggunaan simbol ya. Beberapa penggunaan simbol. Tidak jarang Bapak Ibu, ini kita ratakan ya. Ada yang menggunakan S. Ada yang menggunakan N. Ada yang menggunakan N besar. Ya. Ada yang langsung menulis ini frekuensi dalam huruf N. Tidak jarang ditulis seperti itu. Maka yang ini adalah yang saya katakan tadi bahwa gaya penulisan saja. Tapi disesuaikan dengan pedoman ya. Tapi kalau kebiasaan saya itu cukup menuliskan dengan huruf N kecil di sini. Kenapa N kecil? Ada suatu kesepakatan. Itu suatu hal kaidah yang perlu diperhatikan. Hanya saja memang ini belum banyak dipegang oleh beberapa dari kita. Bahwa N kecil itu menunjukkan simbol sampel. Sedangkan N besar itu adalah populasi. N kecil itu adalah sampel dan N besar adalah populasi. Sehingga kalau kita melihat menemukan di rumus sampel misalnya, N kecil sama dengan N besar kali bla 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 atau dan seterusnya, menunjukkan bahwa N kecil itu adalah menunjukkan sampel dan N besar itu adalah menunjukkan populasi ya. Jadi dari sini kita tinggal tulisnya adalah laki-laki, sini adalah perempuan. Ya, laki-laki perempuan, lalu di bawahnya adalah total. Ya, total 1 2. Seperti kita buat seperti ini dulu. Lalu biasanya kalau supaya rapi ini adalah kita kasih spasi 1 ya. Spasi 1 di tabel ini, spasi 1 kita kasih di tengah. Nah, kita kasih buat seperti ini. Caranya misalnya kalau tadi seperti ini modelnya, kita tinggal blok saja ini, letakkan kursor di sini, lalu kita ambil tengah di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan nilainya, Bapak Ibu sekalian. Kita coba lihat di SPSS kita. Sebenarnya ini juga kita bisa copy. Kita bisa copy, masukkan ke dalam. Kita copy, lalu kita paste ke sini. Ya, ini bukan untuk kita akan ambil ini, hanya untuk memudahkan kita. Sekarang adalah yang perlu perhatikan, nilai mana lah yang akan kita ambil. Yang akan kita ambil adalah nilai frekuensi dan nilai persen. Ini tidak usah kita lihat. Hanya frekuensi dan nilai persen.
ya. Sehingga ketika kita masuk di sini adalah berapa ini yang 19? Berapa persen? 42,2. Sorry, 2. Dan perempuan adalah 26 atau 57,8. Ya, seperti ini. Ini pakai Times New Roman, kita ubah dengan Calibri supaya sama dengan di atas tadi. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini sebelah, kita ubah dulu fontnya menjadi 12. Sebelah sama-sama. Ya, kalau sudah kita ambil seperti ini hanya alat bantu saja, ini 45, lalu ini adalah 100. Ya, seperti kalau sudah seperti ini kita kembali hapus ya. Karena ini kita tidak pakai. Kita hanya untuk alat bantu saja agar kita mudah untuk mengambil angka-angka yang di itu. Kalau sudah seperti ini, kita rata tengah. Apa yang kita lakukan? Memang ada beberapa aturan penulisan, lagi-lagi sesuai pedoman ya, sesuai pedoman bahwa boleh seperti ini. Tetapi dalam penulisan karya ilmiah itu, pada umumnya yang dikehendaki hanya 3 garis. Garis pertama, 3 garis baris ini sama ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Apakah kita akan menggunakan remove border? Tentunya praktisnya tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Caranya adalah diperhatikan ya. Ini di blok. Jadi tidak di blok baiknya tidak di blok seperti ini. Tapi kita akan blok tabel semua. Baik itu Microsoft apa saja, ini tinggal di blok ya. Lalu di desain, bukan desain yang ini, tapi kita ambil desain tabel tools ini. Kita cari yang akan kita gunakan. Kita ambil ini, pilihan banyak di sini. Lalu Bapak Ibu ambil yang style yang ini. Style ini itu hanya 3 garis ini. Garis 1, garis 2, garis 3. Kita ambil yang hitam ini yang kita pilih. Hasilnya akan seperti ini, lalu kita akan posisikan di tengah. Lalu masih di desain ini kita lihat di shadingnya ini kasih no color ya. No color, ini kita hilangkan boldnya juga bisa. Jadi nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tabel yang benar. Kalau kita print preview, nanti hasilnya seperti ini. Ya, kalau outputnya itu hasilnya seperti ini. Kalau ini di print preview, ya, di print preview nanti hasilnya seperti ini. Ada beberapa juga yang menuliskan simbol persen di sini. Ini tidak perlu ya. Ini salah. Ini karena memang persen sudah ada di sini. Ini persen yang ini dihapus saja. Ini persen ini cukup. Ketika kita tulis ini orang sudah memahami bahwa itu adalah persen. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara membuat interpretasinya. Bagaimana cara membuat interpretasinya? Untuk yang seperti ini, kita bisa tulis tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga itu berjenis kelamin perempuan, ya, yaitu sebanyak 26 orang dalam kurung 57,8%. Titik. Ini sudah cukup. Kita tidak perlu lagi menuliskan laki-laki, sedangkan laki-laki adalah berumur sebanyak 19 orang atau 42,2%. Ini yang dimaksud tadi. Ya, ingin kita sampaikan bahwa di dalam interpretasi ini kita ingin sampaikan kepada pembaca kita bahwa ternyata keluarganya ini itu sebagian besarnya adalah berjenis kelamin perempuan. Titik. Tanpa kita perlu lagi menjelaskan berapa jumlah laki-laki, itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah kita sampaikan keluarga ini sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Kalau mau ditanya kemudian berapa persen? Lebih dari 50% ya. Kalau berjenis kelaminnya, kalau yang satunya pasti ada lebih 50%. Sangat jarang 50-50. Kalau sudah seperti ini sudah cukup untuk distribusi frekuensi keluarga berdasarkan jenis kelamin. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu tabel distribusi frekuensi keluarga berdasarkan, kita bisa copy saja ya. Copy, kita hilangkan ini. Ya, lalu kita buat tabel baru. Kita buat
tabel baru lagi untuk kelompok umur. Kita lihat kelompok umur. Lagi-lagi kita coba copy ini kelompok umur. Ini memudahkan. Kita copy masukkan ke sebelah itu ke Word. Bukan kepentingan kita akan masukkan ini, tetapi hanya untuk memudahkan kita ya. Hanya untuk memudahkan supaya kita tidak susah mengambil angkanya. Caranya adalah sama, insert. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini berapa baris dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 baris termasuk judul dengan total ini 8 baris. Kolomnya sama, itu adalah 4 kolom. Jadi kita di sini insert tabel. Kita bisa insert tabel di sini. Kolomnya itu 4, barisnya adalah 8. Lalu kita oke. Seperti ini ya. Lalu kita ketik nomor. Di sini adalah kelompok umur. Ingat ya, yang kelompok umurnya bukan umur kelompok umur. Ini N sama ya, N kecil, dan ini kita ambil persen. Ya. Kita ambil persennya, kita atur kembali ini. Kita atur kembali ini dan tidak usah terlalu besar. Ya. Kelompok umur. Kita ambil rata samping saja. Ya, kita tulis ini lebih kecil dari 10. Apakah perlu kita tulis tahun? Tidak perlu. Biasanya kalau perlu itu kita tulis tahunnya di sini. Ya. Supaya di sini tidak perlu ada tahun lagi. Jadi 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59. Untuk banyaknya kelas ini tergantung dari data Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ada lebih dari 60 ya. Itu tergantung dari data ini. Tadi kebetulan data sampai sini, maka seperti ini pula juga yang kita tampilkan. Sudah cukup. Lalu kita masukkan angkanya. Apakah bisa di-copy semua? Kayaknya bisa di-copy ya. Kayaknya bisa di-copy. Kalaupun kita copy, kita coba copy angka. Kita ambil ini. Oh, tidak bisa ya. Atau kita dengan ini merge tabel, next tabel ini. Oke, lebih kita amannya kita ketik saja 3, 11, 19, 4, 7, 1 ya. Ini persennya berapa? 6,7, 24,4, 8,9 ya, dan seterusnya ya. 8,9, 15,6 dan 2,2. Lalu di sini adalah 45, sebelahnya adalah 100 ya, seperti itu. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita hapus tabel yang gini. Ini hanya bantu saja. Ya, bantu saja. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sama seperti tadi caranya. Setelah kita blok tabel seperti ini, ada tabel tools ya, bukan desain yang ini, tapi desain yang tabel tools. Desain ini kita cari desain yang kita kehendaki seperti tadi. Ambil yang ini 3 garis ini. Ini yang diingat ya, 3 garis. 3 garis ini yang dicari. 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Untuk shadingnya masih didesain juga, kita kasih nolkan ya. Lalu kita hilangkan boldnya saja, lalu kita kasih rata tengah. Oke, ini sudah jadi. Ini sudah jadi tabelnya. Ini lebih, dan kalaupun jadilah hasilnya akan seperti ini. Akan dilihat seperti ini. Berbeda kan? Ini lebih cantik kelihatannya, dan itu kita tidak perlu lagi menghapus garis barisnya per baris itu, tetapi langsung otomatis dengan desain yang tadi. Selanjutnya kita tinggal membuatkan interpretasi. Ya, kebanyakan dari kita biasanya ini bukan kebanyakan ya, ada beberapa kita masih menemukan angka ini dideskripsikan semua. Tabel 1 menunjukkan misalnya ya. Tabel 2 ya, tabel 2 menunjukkan berdasarkan kelompok umur di bawah 10 tahun adalah 36,7 tahun, 10 sampai 19, 11 sampai 24 tahun, sampai dengan 19 sebanyak 1 atau 2,2%. Itu
mubazir. Tidak seperti itu yang harusnya kita tulis Bapak Ibu sekalian. Yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang bahwa ini ada beberapa angka-angka yang cukup tinggi di sini. Yang pertama adalah angka ini, ya, 42%, dan ada yang terendah. Lagi-lagi terserah kita mau tampilkan yang mana. Tapi intinya jangan semua. Intinya jangan semua, hanya beberapa yang penting menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kelompok umur, yang tertinggi itu berumur menunjukkan kelompok umur terbanyak dalam keluarga adalah berapa ini? 20 sampai 29 tahun, ya. Yaitu sebanyak 19 orang dalam kurung 42,2%. Seperti ini, ya. Ya. Sedangkan yang paling sedikit, kita bisa katakan paling sedikit, itu kelompok umur berapa ini? 50 sampai 50 tahun, ya, yaitu sebanyak 1 orang atau 2,2%. Ya, cukup seperti ini. Cukup seperti ini. Kita tidak perlu menuliskan yang lainnya. Ya, cukup seperti ini. Tidak perlu dilihat juga ke yang lainnya. Ini informasi yang perlu kita sampaikan bahwa ternyata ini yang paling banyak. Yaitu yang paling banyak itu kelompok umur terbanyak dalam keluarga adalah adalah 20 sampai 29 tahun, yaitu sebanyak 19 orang atau 42, hampir 50% itu dia berumur 20 sampai 29 tahun. Sedangkan yang paling sedikit adalah kelompok umur 50 sampai 9 tahun, yaitu sebanyak 1 orang. Cukup interpretasi seperti ini. Atau mungkin kita bisa katakan juga gaya penulisannya, kita tuh hanya 1 orang dari keluarga yang berumur 50 sampai 59 orang. Kita bisa tulis hanya 1 orang dalam kurung 2,2% keluarga yang berada pada kelompok umur 20 sampai 29 tahun. Boleh juga seperti ini. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu khawatir dalam membuat interpretasi. Yang penting dengan kalimat yang baik dan benar. Kalau lurus-lurus saja juga tidak bagus. Perlu ada variasi dalam pemilihan kata atau diksi, ya, pemilihan kata yang itu ketika orang baca kan begini. Kalau kita katakan seperti ini kan penekanan. Ternyata hanya 1 orang loh yang 50 sampai 59 tahun. Sisanya adalah kelompok umur yang lain. Itu kan kalau kita buat seperti ini, itu namanya bahasa penekanan. Bahwa hanya 1 orang yang berumur kelompok 50 sampai 50 sampai 59 tahun. Selebihnya adalah kelompok umur yang lain. Seperti itu. Tapi itulah gaya penulisan. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, sepintar-pintarnya kita untuk menentukan, atau keputusan kita adalah untuk menentukan mana yang ingin kita tampilkan. Kalaupun juga misalnya ada data umur di sini, misalnya penelitian kita itu lebih merujuk atau lebih menekankan pada kelompok umur tertentu, anggaplah umur 10 sampai 19 tahun. Maka sekalipun ini bukan yang tertinggi, maka pun juga kita bisa tampilkan 10 sampai 19 tahun. Ya.
Misalnya kita katakan pada usia remaja, yaitu 10-19 tahun, atau pada usia tertentu bagaimana, mereka kebanyakan berumur itu yang jumlahnya adalah 11 orang atau 24,4%. Tapi kalau Bapak Ibu menulisnya seperti ini sudah cukup ya. Selebihnya nanti dilihat kembali oleh pembaca. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini dan seterusnya untuk distribusi frekulasi berdasarkan pendidikan sama, pekerjaan juga demikian, status gizi juga demikian, Bapak Ibu tinggal teruskan. Golongan darah juga prinsipnya sama seperti ini, dan terakhir adalah data numerik. Hanya saja ini adalah kaidah, ya kaidah. Ini biasanya kaidah yang perlu diperhatikan. Apabila persentase, ini ada persentase ya, itu lebih besar dari 50%, atau apabila persentase suatu kelas, suatu kategori itu lebih dari 50%, maka kita bisa mengatakan sebagian besar. Sebagian besar. Tapi kalau misalnya apabila di bawah 50%, tetapi jumlahnya yang paling tinggi, maka kita bisa katakan misalnya adalah nilai tertinggi ya, nilai tertinggi. Atau misalnya atau seperti tadi kelompok terbanyak atau kelompok terbanyak. Misalnya pendidikan SD tidak sampai 50%, tapi dalam terbanyak. Misalnya berdasarkan tingkat pendidikan, misalnya kelompok yang paling banyak itu adalah memiliki pendidikan sekolah dasar atau sekian, yaitu sekian jumlahnya dalam kurung persennya berapa. Ya, ini adalah kaidahnya yang perlu. Tapi kalau misalnya walaupun banyak kategorinya, tapi kemudian itu lebih besar dari 50%, maka kita bisa katakan sebagian besar. Ya, kata sebagian besar ini juga menunjuk lebih dari setengah itu kategorinya seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini nanti Bapak Ibu, di tugas Bapak Ibu nanti adalah melanjutkan ini. Ya, tinggal ingat ada judul tabel di sini. Ya, dan tabelnya disesuaikan dengan jumlah kategorinya ya, dilanjutkan. Ya. Nanti kita akan lihat bagian data deskripsi numeriknya. Kita bisa buat tabelnya di sini adalah tabel berapa ini? 78, tabel 7 ya. Tabel 7 adalah data deskripsi data ya. Deskripsi data numerik. Kita bisa katakan seperti itu. Atau analisis data deskriptif itu dia tabelnya agak berbeda Bapak Ibu sekalian. Maka data numerik ini adalah kita buat untuk kategori yang seperti ini. Untuk data-data dalam bentuk numerik seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ini. Seperti ini. Yang akan kita buat dalam bentuk seperti itu. Maka pembuatan tabelnya adalah misalnya tabel insert. Kita buat tabel nomor, karakteristik, minimum, maksimum, rata-rata, standar, deviasi. Atau kita ambil dengan modus ya, kita ambil dengan modus satu. Kita bisa seperti ini. Jadi dia nomor, karakteristik, lalu di sini adalah minimum, maksimum, rata-rata, standar deviasi, ya standar deviasi. Tapi kita coba standar deviasi ini kita akhirkan ya, biasa seperti ini. Kita tulis ini di sini adalah modus ya, atau yang paling banyak ya, modus atau mode. Ya.
Di sini yang masuk adalah apa? Umur, tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, dalam kurung IMT, terakhir adalah nomor sepatu. Tulis adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kita bisa ambil datanya di sini ya. Kita bisa copy saja untuk membantu kita mengidentifikasi. Kita bisa copy, masukkan ke sini. Ini bantu saja ya. Bantu saja supaya kita tidak perlu bolak-balik. Misalnya umur. Umur minimumnya itu 5. Maksimumnya itu adalah di sini maksimumnya adalah 55. Ya, umur dalam kurung ini tahun ya. Berat badan dalam kurung kilogram. Berat badan kita bisa simbolkan dalam bentuk meter ya. Oh, sepatu itu. Kita bisa tulis seperti ini. Lalu modusnya itu dia kita lihat modus di sini adalah 20. Berarti yang paling banyak itu berumur 20 tahun, yang paling banyak. Terus rata-rata itu dia di MEAN 25,13. 25,13. Lalu standar deviasinya adalah 11,39. Ya, 39. Ini untuk umur. Lalu kita isi tinggi badan. Kita ambil contoh lagi tinggi badan. Yang paling minimum itu 1,2, tinggi adalah 1,84. Kita isi lagi 1,2, 1,84 ya, cukup tinggi ya. Yang paling banyak itu adalah tingginya di modus itu adalah 1,65. Ini yang paling banyak. Ini standar tinggi orang Indonesia ya. Ya, dengan rata-rata MEAN itu dia 1,58 dan standar deviasinya adalah 0,12. 1,58 0,12 ya, seperti ini. Seperti ini dan seterusnya Bapak Ibu bisa melanjutkan. Kita coba ambil yang terakhir adalah nomor sepatu ya. Ini dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu isi. Di bagian nomor sepatu kita coba masukkan nomor sepatu ini adalah untuk nilai minimumnya itu 30,45 ya. 30 luar biasa ya, ada kaki 45 ya. Ini jempol semua ini. Modusnya adalah 40, rata-rata 39,38, 40, 39,38. Ya, rata-rata sepatunya lumayan besar ya, keluarga ini. Dengan standar deviasi itu adalah 2,93. 2,93. Ya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian untuk contoh saja, yang lainnya nanti Bapak Ibu teruskan. Setelah kita ambil angkanya ini kita bisa hapus. Ya. Ini adalah untuk deskripsi data numerik ya. Lalu kita sama seperti tadi caranya, kita desain tabel, lalu kita ambil yang 3 garis. Lagi-lagi kita ambil ini juga ada garis sebenarnya, tapi bukan ini yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki adalah yang di bawah. Baik itu Microsoft 2007, 2010 itu ada ini ya. Silakan dilihat. Rata tengah, lalu kita ambil shadingnya 0, kita hilangkan boldnya. Jadi nanti tabelnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat nanti di print out, ini nanti hasilnya seperti ini. Ini tidak ada garis pemisah ya, tidak ada garis pemisah di sini. Hanya seperti ini nanti bentuknya. Bagaimana dengan interpretasinya? Untuk interpretasi sebenarnya banyak sekali informasi yang bisa kita sampaikan kepada pembaca kita terkait dengan data ini. Misalnya tabel 7 menunjukkan umur terendah dalam keluarga adalah 5 tahun. Oke, beda ya, beda. Dia tidak berbicara jumlah, dia hanya bicara tentang deskripsi. Umur terendah dalam keluarga adalah 5 tahun. Dan yang 5 tahun,
Ataupun juga biasa ditulis seperti ini, menunjukkan rata-rata umur keluarga dalam keluarga adalah ini rata-rata 25,13. Kalau untuk standar deviasi ini biasa langsung disandingkan dengan, perhatikan ya, biasa disandingkan dengan rata-rata. Maka kita ambil insert, kita ambil simbol ya, kita ambil simbol. Simbol itulah ini, simbol ini. Di simbol itu kita ambil simbol yang tanda ini, plus bahwa ini tulisnya adalah 11,39 tahun. Ini bisa seperti ini. Menunjukkan rata-rata umur dalam keluarga adalah 25 plus minus itu 11,39 tahun ya. Ya, 9 tahun. Sekalipun banyak yang data di sini sudah cukup ya, sudah cukup seperti kita tuliskan, nanti biasanya diinterpretasikan. Oleh itu seperti saya sampaikan tadi, terserah kita mau tulis yang mana ya. Yang pasti kalau bisa, sebisa mungkin kita bisa menampilkan informasi yang itu penting untuk diketahui atau berhubungan dengan topik atau masalah penelitian yang sedang kita sajikan. Rata-rata umur dalam keluarga adalah ini, misalnya berdasarkan tinggi badan, tinggi badan tertinggi adalah 1,84 meter ya. Ada tinggi badan, kita tulis ini rata-ratanya adalah 1,59, plus minus lagi, kita bisa ambil plus minus 0,12 ya tahun ya, dengan tinggi badan tertinggi adalah 1,84 meter ya. Ya, itu dan seterusnya ya. Silakan diteruskan dengan tinggi badan, IMT, berat badan dan seterusnya. Yang pasti Bapak Ibu sekalian yang ingin kita sampaikan di sini, kita ingin menampilkan data apa yang ingin kita mau sajikan, sampaikan kepada pembaca kita. Terserah kita mau tampilkan yang mana. Dengan syarat tidak semua harus diinterpretasikan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau semuanya diinterpretasikan berdasarkan umur, minimum adalah sini, maksimal adalah 15, terendah adalah 5 tahun, tertinggi adalah 55, modusnya sekian, rata-rata sekian. Tidak perlu kita mengurutkan semua di bawah. Tetapi kita perlu cukup menampilkan, menginterpretasikan nilai yang ekstrim saja yang ingin kita sampaikan, yang ingin itu menjadi penekanan dari penulis. Ini adalah cara membuat tabel distribusi frekuensi termasuk dengan data deskriptif. Ada satu tambahan Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan di sini. Tidak jarang, sebenarnya termasuk saya pribadi, itu sangat menyarankan untuk membuat tabel distribusi frekuensi itu seberapapun banyaknya karakteristik, itu jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, dan seterusnya, tidak jarang itu kita menghendaki dibuat dalam satu tabel. Terutama untuk penulisan karya tulis ilmiah dalam sebuah artikel, itu menghendaki demikian. Gunanya apa? Supaya tidak banyak tabel, lebih tidak efisien lagi. Contohnya misalnya seperti ini ya. Ini kita contoh saja. Contoh, kita tulisnya adalah, jadi tabelnya itu misalnya tabel 8 atau tabel berapapun itu, dia judulnya bukan distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin, tapi langsung saja di sini karakteristik responden. Ya, ini memuat semuanya, Contoh kita tinggal insert sama ya 4. Lalu sebanyak-banyaknya di sini, tidak apa-apa, kita lihat nanti, kita tambah tabel lagi, nomor. Di sini adalah karakteristik. Ini perhatikannya Bapak Ibu sekalian. Karakteristik, yang di sini adalah N, dan ini adalah persen. Seperti ini. Ini juga kita kasih di sebelah kecilkan ya. Kita buat seperti ini. Ya. Lalu di sini satu, berarti di sini kita tulisnya jenis kelamin. Ingat berbeda ya. Perhatikan, laki-laki, perempuan.
Lalu di sini tulisnya adalah kelompok umur. Kelompok umur, ini kita tambah lagi barisnya, ternyata barisnya akan banyak dia gunakan. Ya, kelompok umur, ambil yang ini kita copy saja semua. Copy, masukkan ke sini, kalaupun diketik kembali juga bisa ya. Kelompok umur, ini dalam kurung tahun. Ya, seperti ini. Ya, ini 2. Lalu 3, misalnya di sini adalah pendidikan. Ya. Kalau pendidikan di contoh yang kita miliki, itu hasilnya misalnya dia adalah tidak sekolah, ya, tidak atau belum sekolah. Ini contoh saja. Lalu PAUD atau TK ya, situ SD, SMP, SMA. Tapi untuk ini diingatkan ya Bapak Ibu, baiknya jangan disingkat. Dalam pembuatan tabel itu tidak disingkat seperti ini. Karena tidak semua orang memahami apa yang kita tulis. Jadi kalau ada singkatan, kalau memang itu yang memang sekalipun ini familiar, tetapi baiknya ini ditulis semuanya. Misalnya ini pendidikan tinggi. Ya. Pendidikan tinggi dan seterusnya. Misalnya ini adalah pekerjaan. Di sini adalah, kalau kita kemarin bagi saja 2 kategori, bekerja, tidak bekerja. Ya. Lalu di sini adalah kalau setelah pekerjaan adalah status gizi. Status gizi dengan berbagai, misalnya status gizi underweight, ya, normal, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, tabelnya seperti ini. Tabelnya seperti ini saja Bapak Ibu sekalian. Coba kita ambil contoh ya, kita ambil tetap isi ini. Kita isi di sini. Jadi isiannya seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Kita coba ambil yang perlu diperhatikan. Lihat dulu Bapak Ibu sekalian di sini. Untuk baris total, kan kalau di sini ya, kalau ini satu itu totalnya kan ada setiap akhir baris ya. Kalau ketika digabung seperti ini, totalnya itu cukup di bawah, satu total di bawah. Saya ini total. Jadi sini adalah 45, 100. Seperti ini. Tidak perlu di setiap baris ini ada total. Karena memang datanya sama semua, itu hanya 45 dan persentasenya adalah 100. Jadi hanya dibuat seperti ini. Kalau kita transform ke dalam bentuk yang kita inginkan seperti tadi, kita tinggal blok semua. Sama ya, Table Tools, Design. Kita pilih yang 3 garis. Seperti ini. Lalu kita rata tengah, kita shadingnya kita kasih no color. Lalu juga semua ini misalnya kita hilangkan boldnya. Hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu sekalian. Totalnya itu terakhir. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Kalau ini dimintai digabung. Minta digabung, nanti cara menggabungnya seperti ini. Ini tinggal ditambah angka, berapa jumlahnya. Ini jenis kelamin, ada yang supaya ini jelas, ini dibolkan seperti ini juga oke, tidak ada masalah. Lagi-lagi tergantung dari gaya penulisan dari masing-masing institusi atau lembaga ya. Seperti ini. Jadi kalaupun di print out, nanti hasil cetaknya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini adalah cara dalam membuat tabel untuk menggabungkan semua karakteristik dalam satu tabel. Keuntungannya apa? Dengan satu judul tabel dan satu nomor tabel, kita bisa memiliki semua karakteristik yang harus kita deskripsikan. Tidak perlu kita membuat banyak-banyak tabel. Ini pula juga yang kalau secara pribadi saya sangat mengerahkan seperti ini. Karena biasanya kalau kita membaginya ke dalam beberapa tabel, itu hanya memperbanyak daftar tabel. Ketika nanti kita membuat di daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, itu nanti hanya penuh-penuh dengan daftar tabel 1, distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin. Tabel 2, distribusi frekuensi responden berdasarkan kelompok umur. Tabel 3 itu sangat mubazir. Tapi ketika kita gabung seperti ini, cukup menjadi satu
satu tabel, yaitu tabel 8 adalah karakteristik responden. Ini sah-sah saja, benar saja, dan ini sangat dikehendaki. Ya. Dalam kaidah penulisan tabel Bapak Ibu sekalian, yang harus diketahui pula adalah tidak boleh ada tabel yang terpotong. Tidak boleh ada tabel yang terpotong. Misalnya, saya contoh ya, anggaplah ini terenter ke bawah. Misalnya posisinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini contoh saja, kalau terlalu full, bentuknya seperti ini, perhatikan. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Terpotong, tabel itu tidak boleh terpotong. Kecuali memang tabel tersebut ukuran yang besar, bisa memenuhi satu halaman kerja. Baru itu terpotong. Itu pun ada beberapa aturan penulisan yang menghendaki di heading, di judul atasnya itu misalnya lanjutan tabel ini, atau misalnya pengulangan pada judul kolom. Jadi apa yang harus kita lakukan seperti ini? Yang pertama, tidak boleh terpotong. Yang kedua, dalam aturan penulisan sebenarnya tidak boleh ada bagian dari Word itu yang blank atau kosong, sekalipun itu setengah. Misalnya, anggaplah ini akhir kata seperti ini. Misalnya ini kata terakhir ya, keluarga. Misalnya ini kata terakhir keluarga. Lalu kita masuk kepada judul baru. Misalnya judul baru dengan adanya tabel seperti ini. Ya. Misalnya pembimbingnya bilang, ini tidak boleh tidak boleh terpotong seperti ini. Harus tersambung. Jadi tidak jarang dari kita akan mengenter seperti ini. Jadi seperti ini kan memenuhi ya, tabel tidak terpotong, tapi ada hal masalah berikutnya Bapak Ibu sekalian, lihat, ini menjadi kosong. Halaman ini menjadi kosong. Sementara di sisi lain juga kita diminta untuk memenuhi syarat misalnya 4433. Otomatis tidak boleh kosong di situ. Dalam hal juga memaksimalkan halaman juga tidak boleh kosong. Jadi di antara strateginya adalah kita menukarkan interpretasi ini, kita naikkan ke atas. Kita naikkan ke atas. Setelah ini kita naikkan ke atas, tabelnya di bawah, tabelnya di halaman berikutnya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tabel 2 menunjukkan, sekalipun tabelnya di bawah, tapi interpretasi di atas ini sah-sah saja. Olehnya itu tadi yang ditekankan bahwa tidak boleh menggunakan petunjuk arah untuk menunjukkan tabel. Tetapi kita perlu menggunakan nomor tabel sebagai identitas dari tabel. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita menukarkan interpretasi itu kita tempatkan di atas, ya, atau kita gabungkan sehingga tabel ini menjadi tidak terpotong. Sehingga tabelnya menjadi tidak terpotong seperti ini. Itu adalah catatan-catatan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas ini, pastikan tidak terpotong. Strateginya adalah menukarkan. Interpretasinya itu ditempatkan di bawah judul, lalu di bawahnya adalah tabelnya. Yang juga ada tabel berikutnya itu tidak ada masalah ya. Yang terpenting adalah kita menunjuk atau merujuk tabel itu jelas keberadaannya. Jelas keberadaannya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian yang menjadi materi kita pada hari ini ya, pada sore hari ini. Yang pasti bahwa semua yang ingin saya tekankan di sini, aktivitas kita mulai dari pertemuan kedua atau tidak salah ketiga, yang saya meminta Bapak Ibu untuk mengumpulkan data keluarga dan tetangga Bapak Ibu, yang kemudian Bapak Ibu melakukan input data, melakukan pengolahan data, melakukan membuat master tabel SPSS, melakukan analisis data. Ini adalah hasil akhirnya. Ketika kita melakukan membuat tulisan karya ilmiah, bukan output SPSS yang ditampilkan, tetapi interpretasi atau pembuatan tabel yang kita buat seperti sekarang. Inilah yang dicetak dalam karya tulis kita, bukan output SPSS. Sehingga istilah ini adalah finishing touch-nya, seperti itu. Ini kita bisa bolkan untuk judulnya supaya lebih cantik, ya. Dan tugas Bapak Ibu sekalian adalah membuat interpretasi seperti ini.
tugas berikutnya adalah jadi tab ini dikumpul sampai minggu depan. Dikumpul sampai bukan minggu depan ya, pertemuan berikutnya. Hari apa itu? Silakan Anda tentukan, bisa hari Kamis atau hari Jumat untuk mengganti pertemuan kita pekan lalu. Ya, untuk yang Bapak Ibu mengerjakan ini praktis ini tidak boleh sama antara mahasiswa, ya. Jadi yang dikerjakan itu adalah yang ke-8. Ini adalah karakteristik ini 8 ya. Ini 8-nya adalah karakteristik responden. Oke, seperti ini. Jadi diperhatikan Bapak Ibu sekalian, judul 1 adalah distribusi frekuensi keluarga berdasarkan jenis kelamin, yang kedua adalah berdasarkan kelompok umur, yang ketiga pendidikan, dilanjutkan ya. Ini saya dilanjutkan di sini. Berdasarkan pekerjaan, status gizi, golongan darah, lalu analisis distribusi data numerik. Tapi kayaknya yang ini saya tukar ya, saya tukar. Jadi ini nanti naiknya ke sana. Ya, seperti ini ya. Ini 7 karakteristik responden ya. Kok jadinya seperti ini? Ya, seperti ini. Yang terakhir adalah statistik deskriptif untuk data numerik. Ya, seperti ini. Ini nggak boleh terpotong. Strateginya kayak tadi, interpretasi harus di atas. Ini tetap juga ada interpretasi. Ini adalah tabel 7 ya, tabel 7. Dan ini adalah tabel 8. Ini perhatikan tugasnya. Lalu di sini tulisannya adalah misalnya tabel 7 menunjukkan. Ini biar sama di atas, tidak apa-apa. Mengcopy paste kembali semua informasi yang di atas ini dengan catatan ini digabung dalam satu paragraf. Jadi interpretasi yang satu-satu ini digabung menjadi satu paragraf. Jadi gabungan ini sama ini. Jadi itu digabung dalam satu paragraf untuk interpretasi yang satu ini. Saya ulangi, tugas Bapak Ibu sekalian adalah ini membuat tabel distribusi frekuensi dan interpretasinya dari masing-masing variabel karakteristik 1 sampai 6 ya untuk kategori. Selanjutnya Bapak Ibu adalah membuat tabel gabungan ya untuk semua karakteristik kategori. Selanjutnya Bapak Ibu adalah membuat statistik deskriptif untuk data numerik seperti ini. Ya. Itu saja materi kita pada hari ini. Harapannya ini Bapak Ibu bisa saksikan kembali di rekaman. Ya, terima kasih. Saya stop record dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.